Selamat malam semuanya. Kita malam ini saya mau mengucapkan salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Jadi kita menunggu obrolan malam ini. Saya Brenda bersama nanti Sis Ivana yang merupakan keseruan kita di TWIM. Jadi para asmen ini saya minta untuk sharing setiap Senin malam supaya orang bisa terinspirasi dengan cerita-cerita. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Sis Yuni selamat malam. Sis Elia, Sis Gyokwi, Lau Kyonghwa, Naga Iskandar selamat bergabung. Sambil saya menunggu kedatangan Sis Ivana Kurniawati. Jadi malam ini kita akan bercerita tentang cinta. Kita tunggu sebentar sampai Sis Ivana bergabung. Dan di Cinta ke-9 malam ini kita berbicara dengan Sis Ivana nih, salah satu asmen yang baru bergabung bersama kami. Yang belum lama, maksud saya baru tahun-tahun kemarin, dan beliau juga punya cerita-cerita seru. Jadi itu yang kita mau share bagi kepada teman-teman atau bro dan sis yang mendengarkan supaya bisa terinspirasi dari ceritanya Sis Ivana, yang memang setiap asmen itu punya cerita yang super sangat menarik. Jadi selamat bergabung Sis Indah, Sis Shelin, Bro Robi. Ditunggu ya sampai Sis Ivana bergabung bersama kita di sini. Jadi pertama-tama yang saya ingat itu, halo Bro Irvin, selamat malam. Selamat bergabung di Cinta. Kami masih menunggu kehadiran Sis Ivana. Malam ini kita akan bincang-bincang dengan Sis Ivana yang ternyata sangat menyukai meditasi. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya. Bro Evin ini juga seru sekali. Saya sering follow Instagramnya, Facebooknya. Banyak sekali cerita-cerita yang menarik. Dan itu sangat menginspirasi dan teruskan. Nah ini Sis Ivana sudah bergabung. Saya tunggu bersama kita di sini malam ini. Jadi cerita cinta ini adalah cerita inspiratif. Halo Sis Ivana, selamat malam. Suaranya belum kedengeran Sis. Nggak Cinta kedengeran. ini adalah, iya sekarang baru kedengeran. Cinta ini adalah cerita inspiratif, nampol katanya Twimers, dan asik. Jadi wah seru banget nih kita mau cerita ngobrol nih Sis Ivana ini. Malam ini temanya adalah Beloved. Betul. Dan Sis Ivana ini baru 2019 ya, ikut meditasi. Cerita dong Sis, gimana ceritanya? Halo Sis Santi dari JK Puding. JK Pudingnya enak. Oke, silakan Sis. Jadi saya pertama ikut meditasi itu diajak sama ipar saya yang kebetulan non Buddha. Awal saya pikir saya kan tidak pernah ikut suatu meditasi, maksudnya tahu meditasi cuma tidak tahu bagaimana cara meditasi yang benar. Dari teknik menarik gitu kan, ada dilihat meta meditation, smile meditation. Juga nih ikut dong. Tapi pertama sih pikir gini, ini lama juga ya dari jam 8 dari 9 kalau nggak salah sampai setengah. Saya pikir duduk. Saya ingatnya Sis Ivana pertama join yang di sekolah Sinar Dharma ya Sis ya. Nah, betul ya? Ya betul. Nah, habis itu saya join. Ternyata pas awal-awal join kan belum pernah meditasi ya. Jadi duduk sama sekali Sis. Belum pernah sama sekali. Oh, oke. Jadi tahu meditasi, pernah coba beberapa kali tapi nggak ngerti. Cuma pikir duduk merem gitu nggak ada apa-apanya. Jadi saya pikir meditasi kan gitu. Kok tidak boleh.
Jadi saya pikir, enggak bikin kaki semutan segala macam. Nah, pas join awalnya kan nggak bisa duduk lama sis, gitu kan? Pasti lama. Biasa, ya. Hutan segala macam. Cuma saya pikir kan kok ada rasa bahagianya, antik juga nih meditasi, mengikuti petunjuk. Oke, cuma pertama awal memang nggak tahan duduknya. Jalannya setengah jam kebalik. Ya. Nggak apa-apa, namanya pemula ya. Ada ipar saya nih yang ikut juga, yang pertama join, dia tahu tuh cerita kita bertiga waktu itu sama Fendi teman saya kan. Iya. Jam 12 saya bilang begini sama teman saya, ini kita harus join sampai habis, kayaknya setengah boleh pulang deh. Saya bilang, saya udah pegel banget, saya bilang begini, gue kayaknya udah mau deh, gue mau pulang. Nah pas turun ketemu sama Bro Henry, dia ngomong, "Sis sudah interview belum?" "Oh ya sini." Waduh, mateng deh saya. Untung ketemu sama Bro Henry. Oh, juga iya kan? Saya udah alasannya gini, aduh saya ada back pain, apalah. Saya bilang, malah dibilang, oh nggak apa-apa, duduk lagi. Oh, iya. Jadi, nanti setelah itu interview lagi. Waduh, nggak bisa kabur dong. Gitu. Iya, pas kedua, ringnya udah mulai dapet nih sis, ya kan? Kok dada saya rasanya hangat, kok ada perasaan bahagia. Nah, terakhir, udah terakhir itu baru dapet nih feel-nya. Nah, pas selesai itu, saya bilang, ini meditasi antik loh, saya bilang begitu. Sebetulnya cuma masalahnya diduduk aja nih, saya bilang. Tapi feel saya bilang begitu, kok dada gue bisa rasa hangat gitu loh. Kan tepar, jadi pulang tuh ketemu ranjang udah nggak bangun-bangun, terus makan udah blek sampai pagi, kayak badan pegel banget. Tapi saya pikir gini, wah boleh juga nih, ada feel-nya saya udah dapet, kok bisa bahagia ya, kok gue bisa tersenyum. Akhirnya saya bertekad coba gue latih tiap hari gitu loh. Ini tekad yang sangat bagus, dan saya luar biasa memuji Sis Ivana ini karena konsisten, meditasinya rajin. Ya, akhirnya saya bilang, pokoknya pagi sebelum kerja saya harus meditasi. Mau 15 menit, mau 10 menit, gue harus duduk. Dan malam saya pasti luangin waktu sebelum tidur, gitu loh. Saya jalanin itu. Padahal Sis sibuk ya sehari-hari. Kan dagang ya Sis ya? Dagang kain. Nah kalau Bro dan Sis nih yang mau beli bikin apa, beli kainnya sama Sis Ivana. Spray, grosir. Oh, spray juga ada ya. Nah, setelah saya latih setiap hari, perasaan bahagianya ada dan saya bisa tidur nyenyak. Itu yang pertama signifikan dalam hidup. Karena saya itu tidurnya agak susah, gitu loh. Biasanya saya bisa tidur itu paling 3-4 jam, gitu loh. Wow. Gitu. Kalau misalnya pun saya tidur biasa saya sampai jam 5 itu baru tidur, nanti bangunnya jam 11. Wow, astaga. Benar. Terus saya pikir kok gue gampang tidur. Nah, kan berkah meta salah satunya gampang tidur, Sis. Oh, benar. Nah, akhirnya pas ODR yang kedua, ODR selanjutnya setiap bulan itu saya ikut. Pernah satu kali badan saya itu nggak enak, kayak mau flu gitu loh. Cuma saya kok mau gitu loh. Karena saya hanya pas saya ikut, mungkin karena banyak orang, itu kan metanya pasti besar. Jadi, kalau saya betul, ini kan kayak energi ya. Jadi kita bisa masukin lagi tuh badan. Dan sejak itu saya tiap ODR saya ikut. Saya dulunya akhirnya bisa lebih lama. Tapi ya itu semua, kalau saya ngomong sama semua orang, bukan suatu hal yang istilahnya instan ya, saya bilang begitu sama mereka. Yang kalau orang harus dilatih ya Sis. Saya orangnya itu percaya proses. Jadi semua itu dalam hidup itu ada proses gitu loh. Proses mau apapun di dalam dagang harus ada proses dan ketekunan.
niat. Ya, betul. Nah, karena saya merintis bisnis saya kan juga dari nol. Nah, saya itu harus Oh, gitu loh. Ada proses lah, pasti ada naik turunnya gitu loh. sis, Perasaan kenapa bisa dagang kain, sis? bisnis keluarga. Oh, bisnis keluarga. Oke, jadi sis meneruskan usaha keluarga. Nah, Oh, dulu saya join di family business, sekarang saya usaha sendiri. Nah, dalam usaha sendiri iya. saya belajar proses karena semua orang yang saya lihat, orang sukses itu semua dari proses. Betul. Tidak ada Nggak ada yang yang instan ya, sis ya. tidak ada. Semua itu loh. Jadi berarti meditasi pun saya berniat pakai proses gitu loh. Aha. Setelah saya mendalam meditasi, tambah lama ya hatinya tambah enak ya gitu loh dalam sisi emosional karena kan si Brand bilang kita semuanya emosional dulu gitu loh. Iya, betul. Menjadi dinilai orang nilai saya lu baik ya memang saya baik gitu loh cuma kita kan yang tahu kelemahan kita sendiri. Jadi Bener, sis. Nggak boleh disentil ya istilahnya ya, sis ya. saya kan bilang saya baik. Bener. Saya kan punya sisi saya sendiri yang kalian kan nggak tahu gitu loh gitu. Iya. Karena kan kalian ketemu saya kan cuma sesekali gitu loh. Cuma orang yang di samping saya yang hidup sehari-hari sama saya tahu sifat saya gitu loh. Ya kan be kind bukan hanya be kind gitu, harus ada plus-plusnya. Kikisnya. Iya. Betul, setuju, sis. Ya, Betul sekali. emosi saya akhirnya saya pikir kok gue gak gampang marah gitu loh. Sesuatu saya pikirin bisa lebih tenang. Itu sih yang saya rasakan. Ada peaceful. Itu yang peacefulnya. Iya. Ya, sesuatu itu sadar, bisa sadar loh. Ini kalau begini nih sebentar lagi saya bisa marah gitu loh. Ya, Jadi ada jeda ya, sis ya. Setelah latihan meditasi kita jadi punya pilihan, mau diceter, mau dimarah, atau mau diam. betul. Terus lama-lama kalau saya kan udah setahun nih ngelatih meditasi setiap hari. Intuisi itu jalan. Betul. Dalam Yes. betul. Dalam bisnis itu intuisi jalan. Karena saya sih ngakuin dulu saya serakah dalam bisnis. Terus Semua orang bisnis ya begitulah, sis. tapi bagusnya pas saya sadar itu saya udah meditasi. Jadi pas jadi saya akhirnya menyadari, menerima oh kenapa saya bisa rugi. Kenapa itu karena keserakahan saya. Coba kalau saya stres pastikan gitu loh. Ya udah saya terima karena menerima itu buat saya suatu kebahagiaan. Menolak itu penderitaan karena kita menolak gitu. Ya. Betul, sis. Menerima. Terus sis itu sehari duduk berapa lama, sis? Saya awal-awal itu paling duduk 30 menit. Kalau setelah kalau pagi, kalau saya selama COVID itu saya pasti duduk di atas 1 jam lebih, 2 jaman lah. Wow, mantap, bagus. Dan setelah kalau duduk di bawah 1 jam kaki pasti semutan sis. Malah di atasnya enggak ya? Malah enggak, saya juga pernah bingung. Kok nggak semutan, nggak ada sama sekali bangun juga itu gitu loh. Jadi kalau orang tanya semutan begini saya bilang, oh ya duduk belum lama, coba duduk lamaan gitu, pasti bisa. Gitu. Gampang, emang nggak gampang ya memang harus tekun. Kalau nggak tekun, Iya. Sesuatu yang instan kok. Itu saya jujur sih ngomong. Iya. Memang, benar. Bukan semua orang kan harus berlatih. Bukan sulap gitu yang langsung simsalabim langsung. Semua konsisten. Dan kalau misalnya karena kan orang bilang ada apalah pernafasan apa segala macam. Saya bilang saya sih nggak tahu, tapi ternyata setelah tahun saya sadar nafas saya. Saya bilang begitu. Saya sadar berarti itu kan pernafasan saya bilang. Iya. Iya, saya sadar nih saya nafas saya keluar masuk itu saya sadar, tapi saya nggak menganalisa. Saya bilang. Iya, betul.
gitu. Karena ditanya apa yang kamu ingin capai di meditasi, kalau dicapai, saya bilang, saya intinya gini loh, saya bermeditasi itu untuk diri saya bilang ya. Emang benar. Saya tidak, walaupun dibilang ada pencapaian jana apa-apa itu bukan target saya bilang. Iya, iya. Meditasi itu begini, setelah 1 hari saya menguras pikiran dan hati saya. Nah, meditasi itu saya mengistirahatkan semuanya. Jadi saya mau capai mana sampai mana yang enggak, yang penting buat saya sendiri itu ada manfaatnya gitu. Jana itu kan bonus, sis. Semakin kita dalam meditasi kan semakin masuk ke sana. Tapi memang tidak boleh ditujukan ke situ, makin ditujukan makin nggak dapet. Kalau ditanya, sis pernah nggak kepengen sesuatu nih lagi meditasi nih hasilnya bagus gitu, kepengen lagi kayak gitu, pernah nggak kayak gitu, malah nggak dapet? Pernah sih, jadi saya enjoy aja setiap momen yang saya bermeditasi. That's very good, bagus sekali, iya bener. Jadi ya enjoy aja, hari ini saya bermeditasi pikirannya banyak masuk, ya saya enjoy aja gitu loh saya. Jadi saya enjoy semuanya proses, karena yang saya suka dalam meditasi 6R yang berguna tulis 6R dalam kehidupan sehari-hari gitu. Betul. Jadi meditasi aja, itu saya sadarin banget. Kenapa? Karena pada saat sesuatu yang menghantam pikiran kita, itu karena kita sudah terbiasa, itu bisa kita lepas. Ya, dengan lebih mudah ya. Sangat mudah. Karena saya kan bisnis, apalagi zaman COVID kan, itu kalau dulu pikiran saya itu sudah pecah, dan pikiran saya itu udah lari kemana-mana kayak monyet gitu loh. Mikir, main. Kalau saya enggak, ya udah hari ini ya hari ini, saat ini ya ya nanti gitu loh. Iya, bener. Karena setelah saya meneliti ya, maksudnya memikirkan, ternyata selama ini gue pikirin itu belum tentu terjadi. Gitu loh. Dan semua akhirnya selesai juga. Jadi saya sudah tidak mau menguras energi itu. Gitu loh. Karena bagus. Meditasi ini itu yang saya sadarin itu saya mengenal, belajar mencintai diri saya sendiri. Gitu. Di situ saya sadar bahwa oh ternyata pertama kita itu, jadi kita kasih meta ke diri kita sendiri. Makanya tema saya jadilah cinta. Iya, be love. Iya kan kita dapat sila ke-6 dari Bante kan, menyayangi diri sendiri dan semua makhluk. Makanya saya bilang, kebanyakan orang lupa sis, cuma sayang orang lain tapi tidak sayang diri sendiri. Betul. Makanya saya bilang be love, jadilah cinta. Pada saat kita menjadikan diri kita cinta, saat kita berbicara dengan orang karena kita sudah biasa memancarkan meta, orang yang ajak kita bicara senang. Gitu. Betul. Benar. Benar sih. Mau anak kecil, mau orang besar, mereka enjoy dengan kita. Malah kadang-kadang nanya, kapan ketemu lagi? Kapan? Kita yang bingung. Oh iya nanti ya, kalau saya ada waktu kita ketemu. Gitu loh. Karena nyaman dengan energinya sis. Itu dia. Mau kita chat pun, itu orang yang kita ajak chat pun itu akan merasa nyaman. Gitu loh. Dan ini begitu karena teman-teman saya mungkin ada yang join di sini, pasti bisa merasakan itu. Dan orang yang saya tanya pertama kali, apa perubahan diri saya itu? Mbak saya di rumah. Karena dia lihat saya. Oh, sehari-hari ya. Apa tuh yang berubah, sis? Saya nanya sama mbak saya, apa yang berubah saya dari saya? Apa satu dia jawab? Jarang marah, lebih sabar. Sadu. Saya nanya orang yang terdekat dengan saya, ya kan, gitu loh. Bener. Hanya dia bilang, kalau dulu mbak saya mukanya nggak enak, saya bisa tegur, kenapa muka lu nggak enak? Padahal dia ya mukanya enak nggak enak kan itu urusan dia ya sis ya. Cuma saya nggak aman gitu loh. Sekarang aja gitu loh. Dan saya nggak pernah marah. Dia bilang iya, sejak setahun ini, sejak saya melatih meditasi saya itu, saya lebih banyak istilahnya ya nggak marah gitu loh, ngomongnya juga lebih, nanyanya lebih enak ke mereka. Hanya kemarin dia tapi kelihatan juga sih kalau dari wajah
pertama kali saya ngelihat Sis Ivana itu kayaknya orangnya galak kayak saya. Saya tuh refleksi kepada diri saya sendiri. Saya kan berasa saya ada jodoh loh sama Sis Brand. Kenapa? Saya ketemu Sis Brand itu pertama kali pas Ajan Bram, ya kan? Nah, Sis Brand nah itu saya mulai tertarik. Wah, boleh nih saya bilang. Akhirnya saya kontak Brand, ya kan? Pada meditasi saya bilang, ya itu Sis Brand tuh yang gue mau ketemu bulan depan, saya bilang aja kan saya Sis Brand regresi kan, gitu loh. Nah, saya pikir bener tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Itu saya percaya, sangat percaya sekarang, gitu loh. Benar. Nothing is coincidence, itu betul sekali. Semua harus ada jodoh ya Sis ya. Terus meditasi memang mengikis kilesa kita, yang kita betul. Lama-lama kita kadang-kadang kita berasa begini. Oh, gue udah maafin dia, gue udah gak nyimpan dendam kok. Itu perasaannya. Tapi selama-lama biasa. Jadi kayak sungai aja. Kalau saya pikir tuh aliran sungai. Nah, kan kalau banjir pasti lumpurnya ngendap. Tanpa kita sadar, kotoran sampah kita itu ada di titik-titik bawah. Nah, satu sampahnya muncul, angkat sampai kan, sampai airnya sampai bersih, sampai bening. Bener banget, ini analogi yang bagus. Karena banyak kilesa-kilesa saya yang saya pikir gue udah lupa kok, gitu loh. Gue rasa gue udah maafin, ternyata enggak. Muncul dia ya. Dan dia muncul belakangan karena dia paling dalam. Iya, gitu. Betul. Yes. Nah, itu betul. Benar. Dan itu baru kita sadar, oh ternyata enggak, gitu loh. Dan masih itu ada nih sisa-sisa dulu ya Sis ya. Makanya kalau dan apa meditasi manfaat sangat manfaat. Sangat. Terus udah gitu saya nih ketemu dokter gigi kita bersama. Dia bilang, Sis Ivana itu orangnya paling kocak katanya. Makanya saya seneng, suka ketawa kalau bareng Sis Ivana. jadi itu kita sadarin, karena orang yang bertemu dengan kita, kayak kita bring happiness. Karena kan memang kita ada kasih. Jadi kan saya bilang, saya menjadikan diri saya cinta untuk menyebarkan cinta. Jadi pada saat kita mencintai diri kita sendiri, orang pun akan berasa cinta yang sama. Karena kan kita sudah terbiasa menyebarkan kan, maksudnya. Betul banget. Itu otomatis dalam hari itu otomatis terjadi. Nah, dalam hal muka juga nih. Saya dulu gila perawatan. Wah. Itu teman saya kalau ditanya setiap Sabtu, di mana? Salon. Kan ya. Nah, segala macam, misalnya ada skin booster lah, berapa belas juta, saya ikutin. Saya bilang, tapi kok muka gue nggak bersih-bersih. Nah, setelah setahun ini saya ketemu. Halo, selamat malam Suhu. Ada Suhu Nangsiu nih gabung. Jadi sekarang irit ya Sis ya? Oh, teman saya malah nanya, kamu pakai perawatan? Kenapa saya pas pakai perawatan? Tanya gue pakai perawatan apa? Pas dulu saya pakai perawatan pernah perawatan. Ya kan, karena kinclong mukanya. Gue nyaman banget ya, gue mau tidur, gue tidur tanpa gue peduli. Aduh itu krem gue belum pakai nih. Gitu. Dan saya tuh dulu tak kerut. Kalau sekarang cuek aja. Ya memang waktunya udah berkerut ya udah gitu loh. Jadi bener. Tapi sekarang itu Sis tuh wajahnya lebih bersinar, terang. Beneran, ini kan jadinya kita juga ngirit kan, nggak terlalu perlu banyak make up. Ya hanya kalau lagi mau acara begini kita make up. Sehari-hari juga saya nggak macem-macem. Alokasi ini yang lain. Jadi udah belajar apa kebutuhan, keinginan itu. Benar. Ada bedanya antara kebutuhan dengan keinginan, bener. Kan brand bilang dulu kalau masuk toko harus nenteng keluar, sama. Sama ya? Toko ya. Oh, tentengnya. Wah kok nggak
ada botengan ya, kayaknya ada yang kurang nih gitu loh. Muter satu toko tiga kali, udah pikir lihat baju ini gue udah punya nih, ini gue udah punya. Kalau dulu berasa Iya. Iya, karena dipenuhi oleh nafsu kita dulu, nggak tahu cara kontrol. Kalau betul. sekarang kan kita bisa kontrol, kalau memang perlu beli baju ya beli. Ya beli, betul. Ya benar. Iya, kalau perlu. Saya aja nih sih, Sincia udah berapa tahun saya pakai bajunya itu aja. Habis baju merah cuma sekali setahun sekali dipakai. Saya nggak beli-beli. Saya lebih gila. Baju saya itu ada 4 lemari, saya bisa berdiri gini. Kok gue nggak ada baju? Sama sih. Yang kelihatan di mata di depan saya aja saya tarik. Udah. Iya, iya. Terus ya beda sih, pandangan hidupnya juga udah beda, kebahagiaannya itu udah beda gitu. Kalau kebahagiaan sesuatu yang dicapai, setelah dicapai itu bahagia gitu loh. Kalau sekarang bener, kalau saya dulu saya mau beli ini, saya harus beli ini. Nah kadang-kadang kan pencapaiannya itu nggak bisa kontrol ya, jadi lebih serakah, duit dapet gitu. Sekarang Betul. bahagianya ya beda gitu. Saya di rumah sendiri pun saya bahagia. Iya, bener. Terus ya karena kita udah bisa ngerasain enjoy dengan meditasi dan kebahagiaan yang kita dapat dari meditasi itu nggak bisa dibeli dari uang. Nggak ada yang bisa kasih, kita harus dapat sendiri itu. Dan kasihan deh, kemarin saya ketemu orang sis, saya nggak tahu apa rasanya bahagia. Saya lupa rasanya bahagia. Udah berapa lama sis? Udah lama, udah puluhan tahun. Oke, kita cari tahu yuk kenapa. Nah udah nih ketemu. Saya bilang ayo kita meditasi supaya sis bisa dapat joy, bisa dapat happiness itu. Kasihan kan kalau orang nggak bisa dapat bahagia mah. Masa iya seumur hidup nggak tahu apa rasa bahagia? Banyak loh. Saya gini, sejak jadi asisten mentor ya, yang saya bilang sama Sis Brand, kok gue dapet orang yang maksudnya jadi saya harus ajar meditasi itu kok mirip-mirip sama apa yang saya pernah alamin ya gitu loh. Yes. Karena kita menarik energi. Tapi yang saya rasakan tuh begini. Untung saya waktu itu cepet dapat hangatnya. Karena beberapa orang memang saya sampai bingung. Kita tidak bisa merasakan bahagia, nggak bisa membayangkan rasa bahagia. Itu saya juga. Nah, saya sampai ajarin gini loh. Bayangin aja kejadian, misalnya dapat duit kah, atau dapat lotre kah, atau dapat apa. Hanya saya biasanya tembak. Pasti suka makan dalam ya, semua dipendam ya di dalam. Pasti jawabannya iya. Iya, benar. Itu benar sih. Perlu sabar memang, hanya coba ajarin pemaafan, baru bisa ngerasain bahagia. Kan bingung ya? Iya. Iya. Tapi itu ada. Jadi kalau saya lihat ya, kedepannya itu meditasi itu akan menjadi lifestyle. Kenapa saya bilang lifestyle gini? Karena hidup kita ke depan setelah COVID ini ya. COVID ini kan pasti dalam segi apa segala macam itu kan banyak hanteman. Orang lebih gampang stres. Betul. Satu sisi kita harus punya imun body yang cukup kuat karena COVID. Yes. Nah, itu kan betul. Dengan situasi stres, bagaimana imun body kita bisa baik kan? Makanya harus meditasi. Makanya kedepannya kata meditasi bisa menjadi lifestyle karena dengan meditasi kita bisa tenang, imun body kita bisa keluar. Iya kan? Sehat jadinya ya. Nah ini kata Sis Luciana benar, meditator yang kita bimbing seperti gambaran diri kita. Nah saya ini kan dulu emosional, jadi ketemunya begitu. Sis ada yang nanya nih dari Bro Robi, adakah efek energi meta kepada makhluk spirit? Nah, ada pengalaman nggak Sis? Tentu ya Sis ya, kita semua punya pengalaman gitu ya Sis ya. Dan gini, saya dulu itu takut terhadap makhluk halus. Sangat. Oh iya benar-benar. Iya. Amat takut. Nah, saya pernah meditasi malam, ya. Itu pada saat saya meditasi saya udah berasa nih, kok ada sesuatu gitu ya. Cuma kan
di dalam meditasi kita nggak bisa menganalisa kan, tapi dia muncul, kita menyadari, tapi kita cukup melihat, ya kan? Udah dapat gambarnya segitu, makanya pikiran bahaya. Saya bilang, kok mukanya nggak kelihatan, nggak ada 2 detik muncul di depan saya. Iya, saya ingat sih pernah cerita nih. Saya dalam pikiran tuh nggak boleh, dalam meditasi tuh sedetik dia muncul, ya kan? Iya. Karena udah nyaman, kita nggak goyang. Saya nggak goyang sih, saya cuma tek gitu. Oh, tahu gitu kan? Nah, saya berusaha memancarkan meta, itu aja. Ya, betul. Kalau mau ikut meditasi boleh, saya coba meta. Hanya dia duduk dan dia bisa tahu pada saat saya sudah mau selesai. Dia bisa bangun, dia bisa begini tangannya ke saya. Makasih ya, saya sudah dipilih. Sadu. Lagi aja, wah, kayak nggak bisa ternyata bisa bukan cuma manusia ya sis ya. Memang meditasi ini bisa buat bukan makhluk, bukan manusia. Bisa buat dewa, bisa buat peta, bisa buat asura. Kalau yang mereka masih mau dan masih bisa punya jodoh untuk mendapatkan jodoh ya, jodoh baik dengan kita bersama-sama. Bisa meditasi. Benar. Gitu. Jadi sejak itu saya tidak pernah takut. Malah ada rasa empati kita bahwa ternyata jadi mereka itu nggak enak gitu loh. Jadi betul banget. Setiap kali saya ketemu atau berhadapan itu ada rasa saya untuk sharing meta. Mudah-mudahan bisa membantu dia. Dalam hati saya bilang, semoga bisa membantu kamu menjadi makhluk yang lebih berbahagia. Iya. Karena karena mungkin kita sering meditasi dan bangun bubble ya, merinding itu udah nggak bisa. Karena pengalaman saya punya gudang, dan gudang itu tidak ada yang pernah pakai karena angker sih. Dan setelah itu, tapi saya nggak tahu gitu loh, saya nggak tahu, saya ditawarin, saya pikir oke, gue lihatlah gitu ya. Itu tahun 2000 berapa itu dijadiin uji nyali dan orang cuma berani 1 jam di dalam pasti keluar. Astaga. Setelah pada saat saya lihat saya nggak tahu, saya pergi bertiga, 2 cowok, saya doang 1 cewek. Sampai gelap banget. Saya bilang begini, kok gelap banget? Terus teman saya yang cowok ngomong begini, yang mau penyanyinya, ya kamu nyalain handphone aja, HP handphone kamu. Saya bilang, oh bukan HP handphone kamu aja, udah kamu aja. Ya saya kan nggak tahu, saya masuk sih sampai ke dalam, saya cuma itu benar-benar gelap gitu ya. Saya tahu ada makhluk di situ gede banget. Saya cuma ngomong permisi ya, saya bilang begitu. Kalau saya nih mau pakai, kalau kita ada jodoh karma dan kamu tidak keberatan, tapi sambil mancarin meta ya sis gitu loh. Dan saya saya tanda aja, kalau saya merinding berarti kamu nggak hitam. Tapi kalau saya berasa badan saya normal, saya nggak rasa apa-apa. Kayaknya begitu saya balik, cowoknya malah nggak masuk karena lampunya gelap. Setelah itu ini uji nyali bener, yang cewek berani malah ya. Aja begitu. Padahal kan dulu saya takut banget loh. Saya di rumah saya aja takut. Wah takut. Gitu loh. Akhirnya saya pikir masuk. Iya. Setelah itu saya tahu. Sampai sapamnya bilang sama anak buah saya. Dia bilang, ibu lu hebat loh. Bisa masuk secara nggak ada yang bisa masuk di situ. Saya bilang, oh karena saya. Nah, kalau makanya berurusan sama makhluk halus, udah sering gitu loh. Dan nggak apa-apa. Emang kenapa kalau ada makhluk gitu? Cuma karena orang udah keburu nonton film yang serem-serem lah, yang apalah. Jadi mereka takut sendiri. Padahal kan mereka butuh meta ya sis ya. Butuh. Jadi kita ada empati dan memang saya membagikan meta kepada mereka setiap dalam apalagi kan dalam meditasi saya tahu kok kadang-kadang, cuma saya saya tidak pernah menganalisa sekarang gitu, karena saya sudah analisa yang saya bilang 2 lalat, saya tahu nih ada 2 lalat terbang gitu ya, baru pikir aduh jangan-jangan ini, jangan sampai ini lalat masuk ke kuping saya, nggak ada berapa menit dia masuk berdua di sini, gua dulu aman, aduh hati-hati dengan pikiran. Mereka nangkep pikiran kita loh.
dengar Bante ngomong begini, kalau kita masih meditasi kaget sama maksudnya pintu apa segala macam, itu berarti kita belum masuk ke dalam zona ketenangan. Saya pikir apa iya? Iya. Saya kan sering kaget. Kalau sekarang mau pernah alamin itu, saya pikir apa iya apa enggak. Benar, pada saat 1 jam ke atas itu anjing saya gonggong, itu di depan saya. Anjing kan saya lepas. Jadi saya meditasi memang sengaja saya lepasin anjing saya untuk uji konsentrasi apakah saya terganggu apa enggak. Dia gonggong di samping saya. Yes. Karena apa? UPK sis sudah terbentuk dengan baik, tenang, seimbang sis, itu sudah bagus sekali. Jadi kalau kita tenang, seimbang, dan kita pakai 6R, ada suara pun kita tidak terganggu. Beda dengan orang-orang yang hanya mempraktekkan satu jenis meditasi yang tidak bisa mendengar suara. Kalau kita kan berdamai dengan suara, karena suara cuma suara kan sis? Benar, gitu loh. Karena saya pun istilahnya bukan meditasi di tempat yang tenang gitu loh. Ada anjing saya, ada mbak saya buka pintu. Emang saya sengaja begitu loh. Jadi istilahnya ya saya melihat apakah saya bisa tenang di situasi kayak gitu. Karena kan kalau kehidupan sehari-hari kita kan kita tidak mungkin mencari tempat yang tenang. Itu kan hanteman pikiran, orang menghadapi customer lagi marah-marah, itu kan itu bisa tenang. Saya pernah punya satu customer, ya istilah bos lah ya. Dia tuh udah marah di telepon. Ya udah lu datang aja kita ngobrol. Pas datang dia ngobrol dari awal, saya cuma bisa meledak, bisa ketawa-ketawa pada akhirnya. Karena sis pancarin meta ya. Sis pakai meta atau UPK? Ini kalau ada apa saya namanya Fred, itu dia nyata. Karena duduk di belakang, saya bilang begini, lu bantu pancarin meta ya. Dan orangnya akan tenang. Gitu aja. Ya, saya bilang, kok lu terlalu banyak pikiran, lu terlalu stres gitu loh. Hanya memang akhirnya melihat bahwa marah itu tidak menyelesaikan masalah, tapi betul banget. Dan cerita sis nih gara-gara COVID nih, sis punya satu bisnis yang bagus banget. Ini saya keluarin. Positif energi, boxnya aja bagus begini. Apalagi isinya. COVID gitu loh. Karena kan orang yang mobile setiap hari keluar, COVID itu dipaksa untuk duduk, nggak bisa kemana-mana. Awalnya tuh tapi pada saat itu saya pikir ya udahlah, gue nggak ngapa-ngapain, gue duduk aja meditasi. Jadi tiap hari kerjanya ya udah bangun meditasi selama mungkin, entar istirahat, makan, gue berasa gue duduk lagi. Jadi saya mengisi hari-hari saya dengan meditasi aja. Tapi setelah tapi dengan itu hanya pikiran saya tenang, mau toko saya nggak buka 2 bulan pun ya udah nggak apa-apa gitu loh. Yang penting ada keinginan gini, mengerti bahwa pelindung kita itu adalah kebajikan. Jadi selama itu ya saya ada makanan segala macam. Karena intinya ya inilah pelindung kita gitu loh. Dan saya pikir karena ini meta adalah salah satu meditasi yang mengerti, yang berbicara tentang energi, ya begini. Kalau menurut saya hoki itu apa nih? Orang kan suka nanya ya, hoki itu apa? Kalau kita punya pikiran hati yang bagus, pikiran yang tenang, aura muka kita pasti berarti kita bagus. Berarti hoki kita pasti bagus. Iya, betul. Nggak usah pakai kuamila ya sis ya. Begini aja. Saya dulu kalau dikuamain orang pasti jelek, lucuang begini-begini, hanya kepikiran kan. Iya, stres jadinya. Ya, tapi saya menghargai profesi orang gitu loh. Jadi ya saya pergi dibukain bagus, gitu. Kenapa? Aura muka. Pokoknya saya bilang, lu mau kuamnya gampang, lu bikin pikiran lu senang, hati lu senang, lu pergi, pasti hasilnya bagus. Kenapa? 2-3 kali. Coba mukanya kusut, kelihatan kan dari aura wajah. Bener. Iya. Saya ada teman, maksudnya ya adalah teman yang baca tarot. Saya iseng baca, tapi saya pancarin meta ke diri saya, bagus, bagus kok. Jadi saya bilang, gantung diri lu, makanya jadilah cinta, be love. Betul, betul. Jadi cinta, jadi semuanya pun hasilnya pun bagus ya sis ya. Saya cuma mau ngasih lihat nih produknya sis Ivana.
Jadi bagus banget. Untuk yang mau pesan, silakan ke Positif Energy. Di Instagramnya juga ada. Kita Bahannya bagus nih. pakai meta. Karena Yesus ya. Bikinnya pakai meta tentunya. Jadi segala hal ini kelihatannya berkelas. Jadi bagus memang. Ya. Itu nggak bisa bohong. Karena itu memang lahir setelah COVID gitu. Saya sama ipar saya, dia bilang kita cari bisnis yuk, cari merek. Saya langsung bilang, bikinnya positif energi. Jadi kita anggap kita menyebarkan positif energi ke orang yang memakai. Karena kan ini COVID. Iya. Iya. Positif energi ke orang. Karena kan kita harus menyebarkan positif energi ini juga ke alam semesta. Betul. Setelah belajar meditasi, coba pagi-pagi lihat langit. Pasti rasanya beda. Saya baru menyadari. Oh ya? Baru ngerti, oh ternyata energi semesta itu kayak begini, energinya kayak begini. Baru melihat kok langit indah banget. Padahal biasanya tiap hari juga lihat langit tuh sis. Iya, betul. Karena ya itu yang sis bilang, pikiran kita itu kita gali, sampahnya kita keluarin. Sampah keluarin kan jadi bening. Begitu bening kita melihat segala sesuatu ya bening. Betul. As is apa adanya. Kalau dulu kan terkabut ya, kalau kita tidak meditasi itu pikiran kita tertutup, berkabut gitu. Jadi nggak bisa melihat segala sesuatu apa adanya. Tapi kalau kita udah meditasi, kita bisa mengendap, ngelihat, oh ya ini sampah nih, udahlah buang aja, ngapain dipikirin, 6R. Jadi belajar bahwa apa yang masuk ke kita kayak melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, kita akhirnya bawa masuk ke dalam pikiran. Kalau sekarang dia melihat, karena kan dalam meditasi tiap hari saya kan tidak menganalisa, saya cuma melihat. Nah, kalau menganalisa kan capek, kita lihat kita nggak, kenapa gua nggak suka? Ini itu yang bikin. Tapi kalau kita memang sudah terlatih untuk tidak menganalisa, cuma melihat, itu nggak nempel. Jadi kayak masalah itu cuma diletakin di atas meja. Cukup dilihat aja. Oh iya, ya. Oh ini loh rasanya mau marah. Oh ini rasa kecewa. Jadi mau marah, jadi kita punya jeda supaya nggak marah. Karena kalau marah banyak ruginya. Udah kelihatan ya Sis Ivana nggak suka marah-marah karena mukanya kinclong. Coba mukanya yang dulu pertama kali saya ketemu, aduh galak bener nih orang. Cantik-cantik tapi galak. Kalau sekarang galaknya nggak ada. Jutek ya. Orang otomatis karena tiap hari tersenyum, semua juga diajakin tersenyum. Apapun di jalan kita diajakin tersenyum. Iya, benar. Kita lebih menghargai orang, orang pun jadi menghargai kita. Karena itu reaksi alam semesta ya sis ya. Saya merasakan, jadi baru bisa merasakan ternyata memang ada alam semesta energi yang beda gitu loh. Rasanya gimana? Saya agak susah jelasin gitu loh. Karena nggak bisa dijelasin dengan kata-kata, mesti dirasa itu sendiri. Saya kalau disuruh jelasin juga nggak bisa. Tapi kita tahu. Terus ditanya bahagianya apa, kayak sekarang saya udah nggak bisa jelasin, kayak pokoknya gue bahagia kayak apa. Beda. Kalau dulu kan hanya saya menyadari, oh ternyata untuk memunculkan bahagia sesungguhnya memang pancing dengan rasa dulu. Iya, betul. Ya, feel-nya dulu didapat. Tapi nanti bahagianya tuh beda. Dijelasin nggak bisa saya. Cuma ditanya, lu bahagia? Gue mau susah, bisnis gue lagi sepi, ditanya bahagia. Sampai orang nanya, lu beneran sepi? Beneran, kok lu masih bisa ketawa? Ya nggak apa-apa ya, memang bisa ketawa. Ya memang keadaannya begini. Iya. Nah, karena kita bisa menerima sis. Tapi kalau orang yang nggak bisa menerima keadaan jadi stres. Sedangkan kita memang udah tahu, lah semua orang juga bisnisnya sepi, ya sudahlah. Kita lakukan lebih banyak kebaikan gitu kan sis. Iya. Berharap satu hari kebajikannya akan berbuah gitu aja. Itu iya. Jadi, ya pasti berbuah lah sis. Nggak usah berharap juga pasti berbuah. Ya benar. Jadi lebih ke arah itu, karena pas awal COVID pun jadi empati kita juga ada terhadap orang. Oh masih banyak yang lebih susah dari kita, dan kita akhirnya teman saya bilang, lu gila, lu lagi nggak bisnis begini, lu jor-joran bagi-bagi maksudnya berdana. Ya nggak apa-apa, gue
kesenangan sendiri, saya bilang. Dan Iya. ini karena waktu saya waktu awal COVID itu, saya suka pakai Gojek itu loh, yang Gomat beli-beli gitu kan. Oh, iya 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 iya, Uh, sama. Heeh. Setiap pagi sama sore saya pasti beli. Dan percaya nggak percaya, itu kita dengar komen Gojek yang ngomong sama kita itu, hanya kita ada rasa bahagia. Karena dia bilang, makasih ya Bu, karena memang beras saya di rumah udah habis. Saya pikir, kok bisa? Ah, Nah, tapi kita bisa lepas ya. Iya. ada. Memang dia udah punya jodoh, dapat hokinya dari sis. Nah, itu sering banget kayak begitu. Hanya kita hanya mensyukuri apa yang kita punya saat ini, gitu loh. Iya, Jadi belajar bersyukur dengan apa yang kita punya. Itu sangat bagus. sangat saya dapat itu setelah saya belajar meditasi. Jadi selama ini saya baru tahu saya kurang bersyukur. Berasanya, oh gue pengen ini, gue pengen ini. Ternyata kesel. Iya, betul banget. Nah, Di awal COVID juga waktu kita di lockdown itu, jadi saya malah berpikir seperti sis sama. Jadi mikirnya, ah kasihan nih ada orang yang nggak kerja. Kita masih ada lah sedikit, masih bisa berbagi. Saya beli telur sis. Beli telur itu berapa dus gitu ya, dibungkusin. Nanti ada tukang gojek lewat, saya kasih telur sekantong, isinya 5-10 biji gitu. Bu, saya kan ini ikhlas nih Bu. Ya ikhlas lah buat bingung ya komentar mereka itu. Loh kok kita mau ngasih kayaknya dia bingung gitu. Gojeknya ada malah telepon. Telepon bilang begini, Bu, ini bener. Ini nggak bohong kan? Enggak. Dikiranya buat ngeprank kali ya sis ya. Aduh astaga. Wow, kenapa begini gitu loh. Cuma memang banyak. Akhirnya dari situ kita belajar bersyukur dengan apa yang kita. Kayak saya kemarin ini ada ke panti kayak orang yang agak stres, depresi. Terbelakang. Saya kan ada tulis di FB saya, maksudnya Iya. bersyukur bahwa kita masih punya kesadaran gitu loh. Maksudnya kita bersyukur kita masih bisa berpikir karena menjadi Iya. orang, saya lihat orang yang gangguan jiwanya ya, sangat amat Mereka nggak punya mental yang sehat. benar. Iya. Benar. Dan Kita akhirnya nih bukan cuma mau sehat badan, tapi sehat mental dan batin pikiran kita. Harus sehat, badannya sehat, tapi pikirannya sakit. betul. Ya Karena kan? badan mereka sehat loh sis. 70 tahun mereka dia makan apa aja. Tapi mentalnya Pikirannya sakit. Iya, benar. di situ hanya kita bersyukur saya, oh untung saya masih sadar. Untung saya dilatih sadar gitu loh. Orang yang lebih tidak punya kesadaran itu lebih kasihan. Iya. Mereka nggak tahu apa-apa jadinya. Jadi seperti, ya. Padahal bukan orang istilahnya banyak itu kayak ditinggal istrinya gitu loh, ditaruh di sana, terus ada orang sarjana gitu, bukan orang yang bodoh gitu loh, maksudnya ada yang sampai kita berpikir kok lu bisa sampai stres mikir apa gitu loh. Akhirnya saya berasa ya memang semua pikiran itu master of our body. Yes. Ya, Betul. jadi perlu melatih pikiran kita untuk sadar, untuk bagus, untuk istilahnya tetap sehat gitu loh. Tetap akhirnya imun badan juga bagus. Berarti memang controlling itu semuanya mind. Ada dari pikiran. Pikiran adalah segala bentuk kejahatan atau kebaikan. Iya. Bener banget memang yang Buddha sampaikan itu. Jadi supaya orang tuh bisa lebih menerima keadaan, pikirannya juga. Ya badan sehat, pikiran pun harus sehat. Jadi kalau kita bilang tuh harus ada pikiran dan badan. Dalam COVID begini, badan kita mau sehat, tapi pikiran kita pun harus sehat. Jangan sampai stres, pikirin, waduh ntar gimana kalau saya kena. Wah makin stres, makin gampang kena. Kita stres. Ini pengalaman saya. Om saya meninggal gara-gara COVID. Iya, iya, iya. Dia masuk dalam keadaan sehat. Cuma di dalam karantinanya dia stres. Nah, Stres itu drop, pasti drop gitu loh. Makanya kalau kita stres, kita nggak bisa mengontrol pikiran kita, itu imun body kita pasti. Pikiran, iya. Saya bukan saya melawan sok-sok melawannya, enggak. Karena om saya waktu itu saya memang harus ke sana karena dia kan dekat.
di rumah sakit ini. Tadi Ya. ada sedikit ini sih signalnya kayaknya agak terputus-putus. Jadi sampai imun gimana sis? Nah, Boleh tolong diulang? imun body kita itu kalau misalnya kita stres, itu imun body kita pasti drop. Gitu loh. Yes, betul. Saya berhubungan langsung dengan orang COVID itu udah 2. Yang saya tidak tahu dia COVID. Gitu loh. Setelah itu saya tahu dia COVID baru gitu. Cuma mungkin karena saya setiap hari memang meditasi, membangun bubble buat diri saya, dan saya mengikuti protokol kesehatan, saya swab. Gitu. Good, bagus. Karena, Aduh. dan saya jarang sakit. Flu, masuk angin, kayak begitu tuh enggak. Gitu loh. Karena begitu badan saya nggak enak, saya bermeditasi, saya merasa metabolisme kita jalan, peredaran darah kita lancar, akhirnya bangun imun. Itu sih yang saya rasakan ya, begitu loh. Karena saya kan cukup mobile sekarang, gitu loh. Iya, harus waspada juga sis. Betul. Tapi ya kalau sis maintain dengan meditasi yang bagus, makannya bagus, segalanya bagus ya, nggak perlu khawatir berlebihan. Tidak perlu terlalu parno, tapi tetap harus menjaga protokol, bukan melawan ya. Betul, betul. Ya ikutin protokol, pakai masker, itu harus gitu loh. Iya, iya. Ngelawan nggak bisa berkumpul di tempat yang ramai, kita ikutin gitu loh. Kalau memang keluar ya saya keluar gitu, kalau enggak ya saya di rumah. Karena ya, meditasi sebetulnya kita sudah tidak terlalu suka keramaian. Memang iya sis, bener. Sis mau nanya nih, kembali ke positif energi produknya sis. Itu kalau mau beli di mana? Ada IG-nya sih di Positif Energi ID. Gitu. Positif Energi ID ya. Jadi kalau yang mau belanja di situ, di online shop ada nggak sis? Belum. Oke. Siap. Yang baru saya kembangin, mungkin kedepannya kita akan bikin website. Ya, good. Ya, itu kan semua ide-idenya muncul. Orang lagi order ngedrop, ini malah naik. Kalau pikiran nggak bisa. Ini karena baru kita bisa tenang untuk berpikir gitu. Ini ya pengalaman saya. Betul. Itu makanya penting banget buat orang untuk belajar meditasi, dan kita kasih free, tapi orang justru bingung kenapa free, kan orang sekarang tuh butuh sesuatu yang harus bayar, udah ujung-ujungnya duit. Mereka nggak percaya bahwa orang-orang tulus itu masih ada. Betul. Mereka tidak percaya di Dhamma Sukha Indonesia ini kita mengajar dengan tulus, tidak dibayar, tidak dikasih apa-apa, tapi ya kita ngajar dengan seharusnya seperti apa adanya. Ya itulah memang tugas kita, membantu orang, karena kita udah dapat hasil baik, kita kepengen berbagi dengan orang lain. Sesuatu gitu. Yang perlu kita sampaikan dan bagikan ke orang. Gitu. Iya, betul banget. Dan itu sisi kita, di mana kita bisa memberi sebagian dari apa yang kita tahu, sehingga orang lain juga dapat manfaatnya. Betul, benar. Ada pesan-pesan. Ini udah nggak berasa loh sis, udah mau 1 jam ngobrol-ngobrol seru. Ya, gitu. Nggak berasa ya? Iya. Sis Brand udah bimbing saya itu, istilahnya saya berasa gitu loh. Jadi kalau ditanya Sis Brand, ya salah satunya orang yang membuka jalan spiritual saya. Awaken spiritual. Aduh, ikut berbahagia. Jadi ada pesan-pesan nggak? Pesan buat yang dengar? Buat gini, pesan saya sih karena sebentar, habis ini kita mudah-mudahan Siskelas masih ada nih. Kalau Siskelas masih ada, kita mau minta Siskelas nyanyi lagu cinta. Pesannya apa sih? Pesan saya gini, untuk mencintai, merasakan cinta, ya kan? Untuk merasakan cinta itu memang kita perlu untuk mencintai diri kita sendiri, gitu loh. Belajar melihat diri kita sendiri. Pada saat kita belajar melihat diri kita sendiri, kita menjadi cinta, maka kita akan hidup itu lebih indah, lebih mudah, lebih gampang, lebih bahagia. Tidak fokus pada cintaannya, gitu loh. Karena saya rasa semua agama itu mengajarkan cinta kasih. Makanya kita kan
ini sangat cocok buat saya bilang, karena ini loving kindness meditation gitu loh. Karena semua orang pasti punya loving kindness, semua orang pasti punya mata, makanya semua orang pasti bisa mencapai apa yang kita capai gitu. Itu sih intinya gitu. Betul sis, karena kalau kita tidak punya cinta maka menjadi kering di dalam. Tuh ya, cintanya kalau harus kita disiram. Cintanya harus disiram dengan meditasi, dengan menyayangi diri sendiri, menyayangi semua makhluk, menyayangi orang-orang yang ada di seputar. Ini sepertinya Sis Klesia sudah tidak lagi ada di dalam sini, jadi saya tidak bisa invite untuk nyanyi. Tetapi nggak apa-apa, kan udah minggu lalu. Karena saya juga nggak informasi ke Sis Kles. Ada pesan lain nggak Sis? Atau ada yang mau tanya nih, masih ada 5 menit. Ada yang mau tanya apa nggak ke Sis Ivana? Jadi boleh diketik di chatnya, atau mau kasih komentar apa, silakan. 1 jam nggak berasa ya Sis? 1 jam nggak berasa. Oke, kalau tidak ada ya Brenda dan Sis Ivana malam ini mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir mendengarkan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semoga ikut mendapatkan manfaat besar yang bisa didapatkan dari sharing kami malam ini. Dan semoga semua yang pernah kami sakiti, baik di pikiran, kata-kata, dan perbuatan yang pernah keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran, ajaran Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia yang sedang ada di dalam masa-masa sulit, juga seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke deh, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa lagi Senin depan di Cinta ke-10 bersama Sis Ditania Suryani. Thank you Sis Ivana. Thank you. Oke, sampai jumpa.